Bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan gagasan, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Bahasa juga berfungsi sebagai alat berpikir yang membantu manusia memahami realitas di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa yang selalu menyesuaikan dengan konteks. Cara seseorang berbicara di lingkungan akademik tentu berbeda dengan cara berbicara di lingkungan pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat fleksibel dan tidak digunakan secara tunggal. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara manusia berkomunikasi pun mengalami perubahan. Media sosial kini menjadi ruang utama dalam interaksi, khususnya bagi generasi muda dan mahasiswa. Dalam ruang digital ini, bahasa digunakan secara lebih cepat, santai, dan tidak terlalu terikat pada kaidah formal. Fenomena penggunaan bahasa di media sosial menjadi menarik untuk dikaji, karena mencerminkan dinamika kebahasaan yang sedang berlangsung di masyarakat. Salah satu fenomena kebahasaan yang sering kita temui di media sosial adalah penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa asing. Nah, fenomena ini dikenal sebagai campur kode. Campur kode sendiri banyak digunakan oleh mahasiswa dalam komunikasi sehari-hari di ruang digital. Para ahli linguistik menyatakan bahwa bahasa bersifat dinamis dan terus berkembang. Bahasa tidak pernah berada dalam kondisi yang benar-benar tetap, melainkan selalu berubah mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat penuturnya. Perubahan teknologi, khususnya kehadiran media sosial, mempercepat proses perubahan tersebut. Di media sosial, komunikasi berlangsung secara cepat dan spontan, sehingga pengguna cenderung memilih bentuk bahasa yang ringkas dan praktis. Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif di media sosial menunjukkan pola penggunaan bahasa yang khas. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan formal, dalam praktik komunikasi digital, mahasiswa sering menggunakan bahasa yang lebih santai dan bercampur. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan kebahasaan, tetapi juga oleh konteks sosial dan tujuan komunikasi. Dalam kajian sosiolinguistik, penggunaan dua bahasa terlebih dalam satu tuturan dikenal dengan istilah campur kode. Campur kode terjadi ketika penutur menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama yang sedang digunakan. Campur kode dapat berupa penyisipan kata, frasa, maupun istilah tertentu. Fenomena ini umumnya muncul dalam situasi komunikasi yang bersifat santai dan tidak resmi, seperti percakapan dengan teman sebaya atau interaksi di media sosial. Campur kode perlu dibedakan dengan alih kode. Alih kode terjadi ketika penutur berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain secara utuh, sedangkan campur kode hanya melibatkan penyisipan unsur bahasa lain dalam satu tuturan yang sama. Dalam konteks media sosial, campur kode sering digunakan karena alasan kepraktisan. Beberapa istilah asing dianggap lebih singkat, lebih populer, atau lebih sesuai dengan konteks tertentu. Selain itu, penggunaan campur kode juga berkaitan dengan identitas sosial dan gaya komunikasi dari penuturnya. Dengan demikian, campur kode tidak dapat dipahami sebagai kesalahan berbahasa semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki fungsi komunikatif. Fenomena campur kode ini semakin menarik ketika kita melihat bagaimana mahasiswa menggunakannya di dalam media sosial, khususnya di ruang anonim. Fenomena campur kode ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat bagaimana mahasiswa menggunakannya secara aktif di media sosial, khususnya dalam ruang komunikasi yang bersifat anonim. Akun Manifest merupakan ruang komunikasi anonim yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pendapat dan pengalaman tanpa menampilkan identitas pribadi. Akun seperti ini banyak digunakan untuk berbagi cerita, informasi, maupun keluhan. Karena bersifat anonim, pengguna merasa lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Kebebasan ini tercermin dalam penggunaan bahasa yang lebih santai, ekspresif, dan seringkali bercampur. Dalam ruang komunikasi seperti ini, campur kode muncul secara alami. Pengguna memilih bahasa yang dianggap paling efektif untuk menyampaikan pesan, tanpa terlalu memikirkan kaidah kebahasaan formal. Udi Manifest merupakan salah satu akun Manifest mahasiswa Universitas Diponegoro yang aktif digunakan sebagai ruang berbagi informasi dan pengalaman mahasiswa. Dalam unggahan-unggahannya sering ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang dipadukan dengan bahasa Inggris. Campur kode ini muncul dalam bentuk penyisipan kata maupun frasa tertentu. Penggunaan campur kode dalam unggahan Udi Manifest menunjukkan bahwa bahasa digunakan secara fungsional. Istilah asing sering dipilih karena dianggap lebih ringkas atau lebih sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan. Selain itu, campur kode juga mencerminkan gaya komunikasi khas mahasiswa yang santai dan kontekstual. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa di media sosial tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan budaya penggunanya.
Jika ditelaah lebih jauh lagi, penggunaan campur kode dalam unggahan Undip Manifest tidak muncul secara acak. Campur kode digunakan dengan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan komunikasi penggunanya. Salah satu fungsi utama campur kode adalah untuk menciptakan kesan keakraban. Penggunaan istilah asing yang sudah umum di kalangan mahasiswa membuat pesan terasa lebih santai dan dekat dengan pembaca yang memiliki latar belakang sosial yang sama. Selain itu, campur kode juga berfungsi untuk mengefisienkan komunikasi. Dalam konteks media sosial yang serba cepat, penonton cenderung memilih istilah yang paling singkat dan langsung dipahami tanpa penjelasan panjang. Campur kode juga berperan sebagai penanda identitas kelompok mahasiswa yang modern dan terbuka terhadap budaya global. Selain sebagai alat komunikasi, campur kode juga berfungsi sebagai sarana ekspresi emosi mahasiswa. Dalam banyak unggahan, campur kode digunakan untuk mengekspresikan stres, kelelahan, keluhan, maupun humor. Penggunaan istilah asing sering dianggap lebih ringan dan tidak terlalu emosional dibandingkan padanan bahasa Indonesia. Dengan demikian, perasaan dapat disampaikan tanpa terkesan berlebihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa di media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, akan tetapi juga nuansa emosional dari penuturnya. Penggunaan campur kode juga menunjukkan adanya kesepahaman antara penutur dan pembaca. Campur kode hanya efektif apabila pembaca memiliki pemahaman bahasa yang relatif sama. Dalam komunitas mahasiswa, istilah asing tertentu dianggap sudah dipahami bersama. Kesepahaman ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Oleh karena itu, campur kode mencerminkan karakteristik komunitas bahasa yang menggunakannya. Fenomena campur kode tersebut dapat dilihat secara nyata dalam beberapa unggahan di akun Undip Manifest. Misalnya pada unggahan yang berbunyi, "Tips Temsi, Velas, terutama ciwi-ciwi, kalian bisa steam or cuci motor di mana? Recommend please." Terlihat adanya penyisipan unsur bahasa Inggris seperti Velas, steam, dan recommend ke dalam struktur bahasa Indonesia. Contoh lain juga tampak pada unggahan, "Dips, guys info dong yang kosnya mau titipin barang ada fee-nya ya," yang memadukan kata guys dan fee dalam tuturan berbahasa Indonesia. Kedua unggahan ini menunjukkan bahwa campur kode digunakan secara alami untuk menciptakan kesan santai, akrab, dan efisien dalam komunikasi antar mahasiswa, sekaligus mencerminkan kesepahaman bahasa dalam komunitas penuturnya. Selain sebagai alat komunikasi, campur kode juga berfungsi sebagai sarana ekspresi emosi mahasiswa. Dalam banyak unggahan, campur kode digunakan untuk mengekspresikan stres, kelelahan, keluhan, maupun humor. Penggunaan istilah asing sering dianggap lebih ringan dan tidak terlalu emosional dibandingkan padanan bahasa Indonesia. Dengan demikian, perasaan dapat disampaikan tanpa terkesan berlebihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa di media sosial tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga nuansa emosi penuturnya. Penggunaan campur kode juga menunjukkan adanya kesepahaman antara penutur dan pembaca. Campur kode hanya efektif apabila pembaca memiliki pemahaman bahasa yang relatif sama. Dalam komunitas mahasiswa, istilah asing tertentu dianggap sudah dipahami bersama. Kesepahaman ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Oleh karena itu, campur kode mencerminkan karakteristik komunitas bahasa yang menggunakannya. Fenomena ini menunjukkan juga bagaimana bahasa Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Namun, kesadaran bahasa tetap harus dipertahankan agar penyampaiannya tidak pernah kehilangan makna. Campur kode bukanlah tanda rusaknya bahasa Indonesia, melainkan bagian dari dinamika penggunaan bahasa dalam masyarakat modern. Yang terpenting adalah kemampuan penutur dalam menyesuaikan bahasa dan konteks komunikasi. Dalam situasi formal dan akademik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap menjadi hal utama. Namun, dalam ruang santai seperti media sosial, variasi bahasa dapat diterima selama tidak mengaburkan makna. Dengan memahami fenomena campur kode, kita dapat bersikap lebih bijak dalam berbahasa, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Bahasa adalah cerminan dari zaman. Dengan mengetahui cara bahasa digunakan, kita dapat menjaga bahasa Indonesia agar tetap aman di tengah perkembangan teknologi dan budaya global. Namun pada akhirnya, semua orang menjalani kehidupan seperti semestinya. Kehidupan di mana kita tak akan pernah mengerti seseorang secara sepenuhnya. Terjadi kesalahpahaman, merasakan sakit hati, berjuang untuk mencapai impian, dan terkadang mengalami kegagalan. Tapi tetap saja, keinginan tiap manusia untuk mengerti, terhubung, memiliki, memaafkan, berduka, dan untuk menerima yang sudah berlalu. Itulah yang membuat seseorang belajar dan bertumbuh.
Apapun yang akan terjadi, kita hanya perlu menjalaninya.